pada kerja terus kamu malah ganggu. Tante Mirsa gimana? Papa nih manggilnya Tante Mirsa terus. Manggil Tante cantik dong, Pa. Ayo, Pa, manggil Tante cantik. Tante cantik. Aurel adalah anak kecil yang nantinya bisa membuat baper buat bunda-bunda di rumah yang menyaksikan adegan dan ceritanya. Pasalnya Aurel adalah satu-satunya kandidat kuat yang menjadi alasan Mirsa serta Reza untuk saling cinta satu sama lainnya. Bahkan akan bersatu untuk menjadi pasangan suami istri demi keinginan Aurel di kemudian hari. Hati Mirsa yang ada di dalam tubuh Aurel itu pasca didonorkan sebelumnya akan menjadi alasan Aurel untuk terus sayang kepada Mirsa. Bahkan Aurel terkesan bergantung kebahagiaan kepada Mirsa dalam kehidupan. Aurel akan sangat bahagia ketika bersama Mirsa, sebaliknya akan menderita dan bersedih jika jauh dari Mirsa. Jadi untuk membuat Aurel tetap bahagia, maka peran Reza sebagai papa harus menjadikan Mirsa sebagai pasangan hidup dengan cara dinikahi di kemudian hari. Lalu apa yang terjadi dan apakah Reza dan Mirsa bisa menikah di alur cerita ke depannya? Tentu saja bisa, namun setelah nanti Mirsa sudah lepas dari Radit secara resmi dengan cara bercerai. Hati-hati Mirsa. Maksud aku benar-benar minta maaf. Gak usah minta maaf. Nanti juga kamu ulang lagi. Di hidup kamu kan lebih penting Mirsa dibanding aku. Saya mau kamu cari bukti kalau Mirsa anak kandung saya atau bukan. Jangan pernah kamu menyakiti Mirsa. Jadi kemungkinan Mirsa anaknya Pak Pramana. Awal cerita hari ini, suasana nampak siang hari. Adegan berada di dalam ruangan kerja kantor Reza. Aurel sudah pulang dari sekolahan, namun dirinya ingin mampir ke kantor papanya untuk bisa bertemu dengan Mirsa terlebih dahulu. Kebahagiaan Aurel terasa lengkap ketika dirinya bisa melihat atau bertatap muka secara langsung dengan Mirsa yang dianggap sebagai tante cantik. Suasana bertambah menarik ketika Aurel terus gerecokin Mirsa yang saat itu sedang aktivitas sebagai OB di kantor, hingga membuat Reza merasa sungkan melihat tingkah Aurel di depan Mirsa. Sebaliknya Mirsa tidak mempermasalahkan dan memaklumi sikap Aurel yang masih polos sebagai anak kecil. Justru sebaliknya Mirsa merasa terhibur dengan hadirnya Aurel di kantor Reza. Nah, dari situlah yang menarik nantinya. Karena Aurel secara tak langsung akan menjadi comblang supaya Reza dan Mirsa itu semakin dekat dalam kehidupan. Tidak hanya dekat secara fisik saja, bahkan Aurel juga ingin mendekatkan hati dan batin mereka berdua masalah asmara. Hingga endingnya Aurel dengan sikap polosnya meminta papanya untuk menyebut atau memanggil Mirsa sebagai sebutan tante cantik. Nah, dari situlah Reza salah tingkah, namun juga sungkan ketika menuruti kemauan Aurel. Begitu pula sebaliknya Mirsa nampak malu-malu tapi kucing, hingga suasana di dalam ruangan terasa canggung. Awalnya antara Mirsa dan Reza memang tidak terbiasa, namun lama-kelamaan dengan adanya Aurel yang terus mendekatkan dengan cara dicomblangin, maka Reza dan Mirsa akan semakin lengket, dekat dan terbiasa, hingga akan bisa mengungkapkan cinta di hati masing-masing suatu saat nanti. Sikap Reza memang akan terasa kaku dan canggung saat bersikap di depan Mirsa karena sudah jatuh cinta. Itu artinya ketika Reza tidak bisa mengungkap cinta secara langsung di depan Mirsa, maka Aurel yang akan membantu papanya untuk bisa mengungkap perasaan cinta yang terpendam di hati. Makin menarik dan seru adegan dan cerita selanjutnya. Kak Reza, kenalin ini ibu saya, namanya Deviana. Udah sih ibu kamu. Kak Reza udah kenal sama ibu saya? Sesuai sama tebakan aku, Mas Reza kaget begitu tahu Bu Desi itu adalah ibunya Mirsa. Adegan lain, hubungan Radit dan Karina semakin hari tidak semakin harmonis, malah sebaliknya makin panas dan bermasalah, sepanas cuaca hari ini. Hal itu terjadi ketika Karina dan Radit sedang berada di suatu tempat.
Dan tempat tersebut sepertinya berada di tempat umum atau keramaian, tempat permainan anak-anak untuk menemani Akira. Secara tak sengaja Karina tersandung hingga nyaris terjatuh. Sebaliknya secara refleks Radit mencoba membantu, namun dengan menyebut nama Mirsa di hadapan Karina. Hingga endingnya Karina makin kecewa. Sebaliknya Radit merasa bersalah atas insiden tersebut. Itu artinya hubungan Radit dan Karina akan sulit berdamai, atau tidak akan bisa baikan selama Radit terus mengejar dan masih mencintai Mirsa. Radit sudah berusaha meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan karena salah sebut nama. Sebaliknya Karina nampak kecewa berat hingga terkesan jutek dalam bersikap. Nah, dari situlah Radit juga sangat menderita karena cintanya kepada Mirsa itu sulit dilupakan. Bukan tanpa alasan, Radit sulit move on dari Mirsa walaupun akan bercerai. Hal itu karena Mirsa adalah cinta pertama Radit yang saat dulu masih tinggal di kampung halaman Padang. Lalu apa yang terjadi dan apakah akan ada perceraian antara Radit dan Karina nantinya setelah insiden tersebut? Tentu tidak. Karina akan terus bertahan sama Radit walaupun dirinya tahu Radit tidak pernah mencintai. Hal itu dilakukan Karina semata-mata demi Akira yang ingin dipertahankan. Karina tidak rela jika suatu saat nanti Akira direbut Mirsa dari dirinya. Jadi Karina akan mulai bersikap egois untuk antisipasi karena dirinya sudah terlanjur sayang sama Akira yang sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri, bahkan sudah dirawat sejak masih kecil. Biarpun begitu, yang berhak mengasuh Akira nantinya adalah ibu kandung yang sudah melahirkannya ke dunia, yaitu Mirsa. Dan itu akan terjadi ketika identitas Akira sudah terungkap sebagai Nisa, sekaligus ketika Mirsa sudah tahu semua kebohongan Radit selama ini yang menyembunyikan anak kandung dengan cara membuat makam palsu. Adegan lain, secara tak sengaja Radit mendengar percakapan Pramana bersama anak buahnya ketika berada di kantor. Radit nampak tertegun, kaget karena Pramana nyinggung nama Mirsa yang dianggap sebagai anak kandung. Sehingga Radit berpikir kalau ternyata Pramana dekat dengan Desi kemarin itu karena masalah anak kandung yang masih dicari. Itu artinya pula Radit juga mulai tahu kalau Pramana dan Desi sebenarnya mantan suami istri di masa lalu. Jadi kemungkinan Mirsa anak Pak Pramana, kata Radit nampak kaget dan heran. Sebaliknya Pramana terus marah-marah kepada anak buah yang diperintahkan untuk menyelidiki. Hingga pada akhirnya nanti cepat atau lambat, entah di kisah cerita hari ini atau selanjutnya, namun yang pasti Pramana akan dibuat kaget ketika tahu kenyataan kalau Zaskia adalah Mirsa yang masih hidup sebagai anak kandung. Selain itu penyesalan Pramana akan terjadi karena sumber penderitaan Mirsa tidak lain adalah ulahnya sendiri di masa lalu. Maka dari situlah Pramana akan kesulitan mendapatkan maaf dari Mirsa atau Desi ketika semua rahasia masa lalu terbongkar, yaitu rahasia tentang Pramana yang paksa Radit menikahi Karina di saat Mirsa masih menjalani hukuman selama 7 tahun di penjara. Adegan lain akan ada pertemuan tak disengaja antara Reza dan Desi di sebuah restoran. Dari pertemuan tersebut sepertinya ada campur tangan dari peran Ranti, sebab kemungkinan besar Ranti sudah tahu rahasia masa lalu Desi dan Reza masalah Nadia. Sehingga Ranti berpikir kalau Reza dan Desi dipertemukan, maka akan terjadi konflik di antara mereka. Dengan begitu Ranti berharap kalau Mirsa dan Reza tidak dapat restu dari Desi sebagai orang tua. Nah, kira-kira begitu maksud dan tujuan Ranti saat ini. Dirinya ingin memanfaatkan konflik antara Desi dan Reza itu untuk mengambil keuntungan. Di mana pasca kejadian tersebut, maka Ranti berharap pula kalau Desi melarang Mirsa untuk dekat sama Reza dalam kehidupan. Biarpun begitu, dari kejadian tabrak lari yang dialami Nadia bukan kesalahan Reza. Sehingga ketika nanti Reza punya kesempatan memberikan penjelasan, maka Desi atau Mirsa pasti akan mau mengerti dan bisa memaafkan Reza di kejadian masa lalu. Jadi pada intinya Desi mengalami salah paham saja, sehingga merasakan sakit hati dan benci sama Reza. Namun ketika salah paham itu sudah berhasil diluruskan dengan penjelasan Reza, maka cepat atau lambat bukan tidak mungkin jika Desi
akan bisa menerima Reza dalam kehidupan sekaligus menjadi calon menantunya untuk Mirza. Jadi akan semakin seru dan menarik karena Ranti akan percaya diri atas kejahatan yang dilakukan pasti berhasil. Namun ujungnya gagal dan akibatnya akan menderita sendiri ketika Reza dan Mirza itu sudah saling mencintai dan akan menikah atas permintaan Aurel di alur cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya Wanita Istimewa hari ini. Terima kasih.